untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah roh Tuhan disukakan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sendiri tiada seorang pun amin Yesus Tuhan yang Tuhan memperhatikanku Yesus. seperti Kau Tuhan. Amin Tuhan. Ku berjalan Haleluya Yesus. dalam lembah gelap, Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama kata, saat ku sendiri tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, saat ku sendiri tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saya ingin jemaat menyanyikan dari awal. Sendiri, amin. Tuhan, hanya Kau satu-satunya yang mengerti hati kami Tuhan. Yang mengerti kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, kami mau pegang tangan-Mu yang kuat Tuhan. Karena kami percaya bersama-Mu kami mampu. Haleluya Yesus. Seperti Kau Tuhan, ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengiringi dan menyertai kita. Penyertaan dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Pertama saya bersyukur, berterima kasih buat teman dan kami mami yang mempercayakan mimbar ini, juga kepada seluruh jemaat yang ada, karena saya oleh kemurahan Tuhan dan juga lewat doa-doa dari Bapak Ibu Saudara, saya bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah Alkitab. Kemarin sudah lulus, ya sudah penamatan. Puji nama Tuhan, sehingga saya bisa lebih lagi dalam melayani Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan. Itulah ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara yang senantiasa mendoakan sehingga semua prosesnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayatnya di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Surat Timotius yang kedua atau 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Jika sudah menemukan, katakan amin. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara. Ya, puji nama Tuhan. Ini satu kerinduan daripada kita semua sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, bahwa seperti judul kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini adalah target rohani. Tentu setiap dari kita pasti hidup punya target, betul? Ya, paling tidak target untuk mungkin yang di tengah usaha pekerjaan pasti ada targetnya. Ya, mungkin kalau yang berbisnis berdagang segala macam punya target juga, omsetnya harus laku berapa dan lain sebagainya. Tapi lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa apakah kita dalam kehidupan kita mengiring Tuhan sebagai orang percaya, kita punya target rohani atau tidak? Ya, jadi mengingatkan kita semua jangan sampai urusan pekerjaan, urusan usaha, urusan bisnis dan lain sebagainya kita punya target-target yang sudah kita tetapkan. Sebelum ganti tahun kita udah punya target, oh tahun depan harus segini-gini dan sebagainya. Untuk mungkin pendidikan anak-anak juga sudah punya planning, punya target, harus mulai di sini dan lain sebagainya, menyiapkan ini dan itu semua baik. Tapi jangan sampai kita melupakan yang namanya target rohani. Ya, seperti ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi ini target rohani setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan hanya seorang hamba Tuhan yang full timer yang disebut pendeta saja yang punya target rohani seperti ini. Memang Timotius atau surat Timotius ini memang merupakan surat penggembalaan, ya, bersama dengan Titus. Tapi ini juga disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita punya target rohani. Ya, paling tidak dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapati bahwa ada 3 target rohani yang harus kita capai sebagai orang percaya sebelum kita nantinya kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, kita melihat bahwa konteks surat ini diberikan oleh Paulus kepada Timotius ketika Paulus ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Tapi penjaraannya yang kedua, jadi yang pertama itu Paulus di penjara, tapi tidak begitu ketat penjagaannya. Kita dapat lihat di dalam pasal-pasal terakhir dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi ini penjaraannya yang kedua, ya di tahun 67 Masehi. Di situ ini dikatakan bahwa juga surat 2 Timotius ini merupakan ketiga pernyataan yang mencerminkan daripada perjuangan Paulus ketika dia mengiring Tuhan. Kita mulai membaca nama Paulus ini muncul dalam kitab Kisah Para Rasul. Lihat situ di pasal 8 ketika Stefanus mati menjadi martir. Lalu pasal 9 dia menerima panggilan Tuhan. Nah, itu semua terangkum ya dari ketiga perkataannya ini di dalam surat 2 Timotius. Dan dikatakan bahwa surat ini merupakan surat terakhir yang Rasul Paulus tulis yang menjelang Paulus ini nantinya dieksekusi, ya, diperkirakan akan dieksekusi oleh Kaisar Roma.
kayak dieksekusi mati Bapak Ibu Saudara. Jadi ini surat-surat terakhir dari Rasul Paulus mengajak kita semua bahwa untuk sebagai orang percaya memiliki target rohani. Apa saja Bapak Ibu Saudara target-target rohani yang harus kita capai? Sama-sama kita akan pelajari. Yang di sini saya memberikan perbandingan untuk kita mudah dalam memahami. Ya, dari ayat yang kita baca tadi kan ada 3 frase ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, yang di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, ya sebelah kiri saya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, jadi untuk mudahnya saya mau memberikan perbandingan atau korelasi di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jadi setiap poin ya berhubungan dengan sebelahnya. Jadi kita bahas yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu dihubungkan dengan prajurit, ya. Dihubungkan dengan sosok daripada pribadi prajurit. Kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang pertandingan atau perjuangan di sini dalam kata yang tadi memakai istilah agonisomai yang memiliki arti memperebutkan hadiah dalam permainan umum. Setiap orang yang berjuang itu melatih pengendalian diri dalam segala hal. Mereka kemudian melakukannya untuk menerima karangan bunga atau mahkota yang dapat binasa, tetapi kita semua berjuang atau bertanding untuk memperoleh mahkota yang tidak dapat binasa. Jadi kita terlihat Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi gambaran dari seorang prajurit. Dalam bagian ini sebuah artikel menyatakan dengan baik bahwa prajurit legioner di antara orang-orang Romawi atau prajurit Roma Bapak Ibu Saudara tidak diizinkan melakukan pekerjaan baik itu bertani, berdagang, pekerjaan mekanik atau hal apapun yang tidak sejalan dengan panggilan mereka. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan mengakhiri pertandingan yang baik, ya pertandingan di sini kalau kita melihat bahwa seperti prajurit Bapak Ibu Saudara, ya bukan pertandingan yang kita lihat di TV ya Indonesia lawan apa gitu kan. Jadi bukan pertandingan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, tapi pertandingan yang melibatkan konflik secara fisik Bapak Ibu Saudara. Kata agonisomai ini juga memberikan pengertian bahwa pertandingan yang melibatkan konflik secara fisik. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kita dapat atau dengan bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik itu, pertandingan iman kita. Bagaimana caranya? Nah, kita melihat di dalam 2 Timotius 2 tadi yang saya hubungkan. Nah, ayat itu berkata bahwa 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memposingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada pemaidannya. Jadi yang dimaksud mengakhiri pertandingan yang baik Bapak Ibu Saudara dengan cara bagaimana adalah dengan tidak mengusingkan dirinya dengan soal-soal yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya kalau kita daerah campnya Kopassus ya kan dia latihan baris berbaris, latihan tembak menembak gitu kan. Kalau kita lihat di campnya Kopassus dia lagi nembak menembak terus dia ingat istrinya gimana ya kan. Jadi dia duluan ketembak marah ya kan. Coba lihat orang-orang tentara-tentara di camp Kopassus dia bersembunyi sampai dia tiarap, sampai dia jalan secara tiarap. Kalau dia ingat, untungnya tentara ya, bukan ibu-ibu ya. Kalau tentara ibu-ibu nanti dia ingat, jemuran, gimana nih, udah mendung, ya kan? Baru jalan sedikit, aduh gimana nih? Tadi masak air di rumah, kompornya belum dimatiin, ya kan? Nanti ketembak semua tentara kita karat, Bapak Ibu Saudara. Kalau tentaranya macam seperti itu, ya kan? Itu juga sebagai tentara-tentara Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang dimaksud ya bagaimana caranya sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik, melihat iman kita dengan baik adalah dengan cara tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, oh hal itu masa kita gak boleh kerja, ya maksudnya Bapak Ibu Saudara, yang masa kita gak boleh usaha dan lain sebagainya, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dimaksud dengan tidak memusingkan diri adalah ya bagaimana kita mempercayakan diri. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan maka dia akan memelihara. Dan
Jadi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada komandan kita. Ya, di sini kan bicara tentang tentara. Penggambarannya mengakhiri pertandingan yang baik, relasinya adalah sebagai seorang prajurit atau tentara Kristus. Tentu tentara dia tahu, ya, dia nggak mungkin tanya, ya. Kan tentara kan kalau ada yang baris kan ada komandannya di depan. Dia kan nggak mungkin tanya, Pak Komandan kita mau kemana? Nggak ada ya, di game mau pasus, kalau yang baris, yang belakangnya itu tanya, kita mau dibawa kemana? Yang berang sungai, dalam enggak sungainya? Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara? Enggak ada, ya kan? Dia percaya penuh sama komandannya yang bawa dia, ya. Walaupun lewati sungai, harus masuk sungai, ya harus masuk rawa-rawa, atau mungkin masuk gua yang gelap sekalipun, tetap tentara itu ikut komandannya, betul? Nah, berapa banyak dari kita Bapak Ibu Saudara sebagai tentara-tentara Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita seringkali ragu sama pimpinan dari komandan kita, komandan agung kita. Betul? Mungkin saya bisa kasih ilustrasi yang lain. Sama seperti kita, kalau kita naik pesawat atau naik kereta api. Ada di sini Bapak Ibu Saudara naik pesawat, tanya dulu, pilotnya nama siapa? Karir pekerjaan itu berapa lama dia bawa pesawat? Ada yang tanya gitu dulu, sebelum naik, tanya dulu. Coba pilotnya sini bilang ketemu dulu. Ada pengalamannya udah berapa lama bawa pesawat? Ada yang gitu? Gak ada kan? Masuk pesawat, duduk, ya kita cuma tahu duduk terus sampai gitu. Tanpa pusingin, waduh pilotnya nama siapa ya? Jabatannya apa? Udah berapa lama bawa pesawat? Begitu juga kita naik kereta. Ada yang tanya, Mas ini sih nama siapa? Lulusan mana? Nggak ada, betul? Karena apa? Percaya Bapak Ibu Saudara. Di sini penekanannya bagaimana kita sebagai prajurit tidak memusingkan diri, bukan berarti tidak berjuang, bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berusaha. Tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada komandan kita yang agung. Nah itu berbanding lurus Bapak Ibu Saudara dengan kekhawatiran kita. Seberapa banyak, seberapa sering kita khawatir. Ya kan, khawatir kan karena nggak percaya, betul? Seperti tentara, dia kalau khawatir, di sini ada sungai, saya bisa berenang nggak ya? Kan khawatir dia. Akhirnya mundur. Kita lihat kalau kita pakai makin waktu Gideon mau berperang. Tuhan kan bilang dari pasukan yang banyak itu, bilang Gideon, kalau yang takut suruh pulang. Kenapa? Karena kalau yang takut itu tetap ikut berperang, nanti yang lain bakalan ikut takut. Karena takutan kekhawatiran itu bisa diular, Bapak Saudara, betul? Kalau di rumah tangga, misalkan istri suami baru pulang gitu kan, habis kerja di ladang segala macam, terus pulang, istri bukan bikin kopi, bukan bikin teh, terus malah cerita, oh anak ini kok, aduh SPP-nya naik, aduh sepatunya jebol, segala macam. Suami yang pulang itu ikutan pusing kepalanya Bapak Ibu Saudara, biasa dia udah capek pulang. Kenapa? Karena kekhawatirannya menular Bapak Ibu Saudara. Jadi seberapa kuat atau seberapa percaya kita kepada komandan kita, itu menentukan Bapak Ibu Saudara bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, Tuhan Yesus juga berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 9 ayat 42, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang bersiap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara lebih paham, ya. Istilah membajak, istilah berladang dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara lebih paham. Di mana orang mau membajak terus pikir-pikir lihat belakang, lihat belakang, ya. Ada tahu-tahu terbaunya keluar ke jalan juga dia nggak tahu, akan pikir-pikir noleh ke belakang, betul? Di sini penggambaran Yesus kepada orang-orang percaya, ya, disebut murid-muridnya. Dikatakan bahwa kalau dikit-dikit orang-orang yang mau siap membajak, di sini kan bicara tentang murid-murid yang mau menuai, yang mau menjadi pelayan Tuhan. Ya, jadi kalau siap membajak tapi dikit-dikit selalu ke belakang, di sini dikatakan bahwa tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa? Tidak qualified Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena nantinya tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena selalu nengok belakang. Kita ingat tokoh di Perjanjian Lama yang nengok ke belakang, jadi dia garap, namanya siapa? Istri Lot, ya. Itu ditulis lagi Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Perjanjian Baru. Ingatlah istri Lot. Tapi ingatnya bukan ingat yang baik Bapak Ibu Saudara, bukan kenangan yang baik. Tapi ingat istri Lot supaya enggak
menoleh ke belakang. Karena apa? Malaikat Tuhan yang menuntun Lot bersama dengan keluarganya, termasuk istrinya, bilang, ayo jalan terus, ya sampai ke pegunungan. Walaupun nanti akhirnya ditawar dan dia berhenti di daerah Soar, tapi intinya malaikat Tuhan bilang lari terus, ya jangan nengok ke belakang. Tapi istri Lot ini menoleh ke belakang sampai akhirnya jadi kiam darat. Ya, dia mungkin masih ingat, aduh rumah masih kering ya kan? Bekerja ingat lagi ke belakang, aduh gimana ya belum sempat ambil ini itu segala macam. Akhirnya menoleh ke belakang, dan itu yang dikatakan oleh teman Tuhan sudah layak untuk kerajaan Allah. Ya, karena tidak percaya, ya bukan perkara nengoknya, bukan perkara kegiatan menoleh ke belakangnya, tapi menandakan bahwa percaya sama yang membawa mereka. Ya, yang saat itu Tuhan mengutus malaikatnya. Ya, ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang yang bernama Fred. Di situ dikatakan bahwa jangan berpikir untuk menemukan Tuhan di taman Mesir yang tidak ditemukan Musa kecuali di semak-semak yang terbakar. Ya Bapak Ibu Saudara, Musa tidak menemukan Tuhan di Mesir. Musa tidak menemukan Tuhan di Mesir, tapi ketika dia keluar di padang gurun, ya ada semak yang terbakar, di situ Musa berjumpa dengan Tuhan. Ya artinya bahwa yang dimaksud ini balik lagi ke 2 Timotius 2 tadi kepada prajurit, ya memperhatikan, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Ya jadi sama seperti kalimat ini, sama seperti quotes ini, jangan berpikir untuk kita dapat menemukan Tuhan di taman-taman Mesir. Mesir seringkali menggambarkan keindahan dunia. Kita tahu bahwa saat Abraham dan Lot berpisah, Kejadian pasal 13, kan jalan-jalan karena gembalanya udah menemukan pada rumput yang cukup untuk kambing dombanya, akhirnya bertengkar dan akhirnya mereka berpisah. Ya Abraham bilang sama Lot, kamu pilih aja dulu mau kemana. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke depan, aku mundur ke belakang. Terus Lot memilih apa? Lembah Yordan dekat Mesir, Bapak Ibu Saudara, yaitu daerah Sodom. Jadi memilih taman-taman Mesir dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang terlihat indah, tapi kita tahu bahwa akhirnya Sodom itu akhirnya bagaimana? Dimusnahkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersisa. Kenapa? Karena melihat atau mendasarkan perjalanannya dari apa yang dilihat, Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7 bahwa berbahagia orang yang hidup oleh percayanya, ya oleh iman. Karena apa? Kan kita mengandalkan apa yang dapat kita lihat, apa yang mampu kita lihat lewat indera penglihatan kita. Seringkali kita terbatas, kita tidak bisa melihat semuanya, betul? Bapak Ibu Saudara mungkin yang sering mengendarai truk, saya belum pernah bawa truk. Cuma saya sering melihat ada tulisan di belakang, hati-hati jangan terlalu dekat, karena truk itu nggak akan bisa lihat kalau kendaraannya di belakangnya terlalu dekat, ya seperti misalnya sepeda motor. Dan biasanya itu di truk itu di belakang itu juga ditulis, jangan terlalu dekat, blind spot, ya. Karena supirnya itu nggak akan bisa lihat motor yang terlalu dekat itu. Makanya kalau duduk di daerah pengiriman itu yang bisa terbesar, sering terjadi kecelakaan karena nggak kelihatan supirnya. Daerah-daerah yang kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengandalkan apa yang kita lihat, seringkali terbatas. Seringkali kita nggak bisa lihat penuh, apalagi bicara tentang rencana Tuhan, bicara tentang rancangan Tuhan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang memiliki alat, yang sudah menyiapkan ini dan itu, kita mungkin nggak bisa lihat semua Bapak Ibu Saudara. Aduh anaknya anak saya gimana ya ke depan, nanti sekolah ini, sekolah itu dan sebagainya, gimana ya nanti pergaulan nanti gimana ini dan itu. Ya, jadi kita nggak bisa lihat semua, tapi kita bisa mempercayakan semua itu Bapak Ibu Saudara. Yang nggak kelihatan, yang kita belum lihat, kita bisa percayakan semua kepada Komandan yang agung kita. Amin. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, target rohani yang kedua adalah aku telah mencapai garis akhir. Korelasinya
yang korelasinya adalah atlet, Bapak Ibu Saudara. Yang baik itu atlet angkat berat, baik itu atlet yang berkecimpung di dunia lari, ya, karena di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, ya, ayat itu berkata bahwa demikian juga seorang olahragawan, atau kita sering mengenalnya dengan sebutan atlet, yang bertanding, ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut aturan yang berlaku. Ya, Bapak Ibu Saudara belum pernah lihat kan lomba maraton, ya, begitu bendera berkibar, ya mulai. Terus ada orang potong jalan lewat penonton, ya lewat penonton supaya nanti keluarnya langsung finish. Ada yang kayak gitu? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Karena begitu dia keluar lintasan, maka dia langsung didiskualifikasi, betul? Kan nggak ada yang istilahnya tak motong jalan, ya. Ada jalan tembus, ada lewat gang, ada lewat mana, kan nggak ada, ya. Di sini memberitahuan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mencapai, ya, dengan cara bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Karena tadi kan target doa yang kedua adalah aku telah mencapai garis akhir. Bagaimana bisa mencapai garis akhir dengan baik adalah dengan atau menurut peraturan yang berlaku, ya, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, ya. Di sini dikatakan bahwa peraturan yang berlaku. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, ya, kalau kita beli benda-benda elektronik pasti ada selipan kertas di situ. Ya, yang pertama kartu garansi, ya, yang kedua ada manual booknya, betul? Ada buku manualnya. Kan gak bisa kita beli benda elektronik misalkan merek Samsung, terus kita pinjam buku manual booknya punya Xiaomi. Kan gak bisa, ya. Itu begitu dicas atau meledak, ya kan? Karena apa? Manual booknya sendiri Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Manual book kita apa? Manual book kita apa? Alkitab, ya. Tapi seberapa banyak orang-orang percaya Bapak Gereja gak bawa? Ya, manual booknya ketinggalan dari Bapak Ibu Saudara, ya. Sama nih nanti manual booknya, ya. Kenapa? Saya juga pakai HP, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ininya modenya flight, ya, modenya pesawat. Karena apa? Arti manualnya bisa salah. Niatnya di hati, tak buat baca dan bantuan nih, ya. Misalnya kita begitu udah amin, ting, ya kan? Ini salah pencet tadi nih, ya kan? Manual booknya salah, ya. Harusnya bukan kejadian, malah tuh kayak kotak warna oranye tulisannya hash, gitu kan? Salah manual, karena manual booknya salah, ya kan? Karena macam-macam di sini, ya kan? Kalau ini kan udah jelas satu, ya kan? Gak mungkin kita bisa salah buka, ya kan? Manual booknya satu, ya. Jadi menurut peraturan yang berlaku, Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai garis akhir. Nah, peraturannya apa? Ia adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 yang sudah menjadi pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi peraturannya simpel, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan, Alkitab, tidak kemana-mana. Ya, mungkin ini ilustrasi untuk menolong kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah naik kereta, ya, kalau ini komuter lain di Jakarta soalnya, Jakarta, Jabodetabek dan lain sebagainya. Ya, kalau di komuter lain ini atau di kereta pada umumnya, kereta jauh gitu kan, di stasiun intinya selalu ada garis itu, Bapak Ibu Saudara, betul? Tandanya apa? Kenapa garis itu dibuat? Apa senang apa? Cuma iseng doang dibuat kadang kuning, kadang merah. Gunanya apa, Bapak Ibu Saudara, garisnya? Supaya sebagai batasan, nggak boleh kayak lewat situ, ya. Kalau nunggu, tapi di stasiun pasti banyak lewat, ya kan? Karena apa? Semuanya, nanti kelihatannya pintunya dibuka, saya yang duluan. Akhirnya lewat dari batas itu. Makanya nggak sedikit, ya. Kalau di Jakarta kadang-kadang pasnya suka nyangkut, karena kan udah dibilang jangan lewat situ. Kan di kereta itu kan ada kayak apa? Pegang-pegangan gitu kan. Kadang-kadang pasnya suka nyangkut. Karena terlalu dekat melewati batasnya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, nah itu gambaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sama seperti gambar ini. Nah, di manakah posisi kita? Posisi kita masih di dalam batas firman Tuhan atau
karena udah mau buru-buru ya kan, akhirnya tanpa sadar lewat, ya, terlalu dekat sama batasan atau bahkan melewati batasan, ya. Seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, orang yang contohnya apa, berdagang atau bekerja sebagai karyawan, ya, dipercayakan mungkin dalam bidang apa, dalam bagian apa, misalkan dipercayakan untuk manage apa, produksi, ya, meta produksinya 1.000 misalkan per hari, terus kita rasa kalau 1.000 kebanyakan nih, ya. Latihan manajernya pasti itu salah satu kan, 1, 2, 3, 1.000 kan, itu nanti dia kan selesai pas 1.000 kan, nggak mungkin itu satu-satu. Akhirnya apa, yang kerja bagian produksi mikirnya aku berangkat aja capek, 1.000, 900 aja 900, ya. Ini contoh simpelnya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita apa, keluar dari batasan, ya. Kita Matius pasal 5 berkata bahwa jika dia hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, dan sebaliknya jika dia hendaklah katakan tidak, jika tidak hendaklah katakan iya, ya kan. Anak-anak biasa ditanya mama, ada PR nggak? Nggak ada. Tadi pelajaran semuanya dikerjain di sekolah, ya. Siapa itu, ya kan, yang senyum-senyum mulai main kiri kanan, ya kan. Bertanya sama mamanya, papanya waktu pulang, Dek, ada PR? Nggak ada Pak, nggak ada. Tadi di sekolah praktik, nggak ada PR, nggak ada tugas di rumah, ya. Itu pelan-pelan udah mulai lewat batas, ya. Kenapa? Karena ada tugas, besoknya dikumpul, belum dibuat. Yang belumnya besoknya dikumpul, belum dikerjakan. Kenapa? Ya karena lewat batas tadi. Kan simpel, ya. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Yang udah punya istri, kalau di luar ditanya, Pak udah punya istri? Udah. Betul Bapak-Bapak? Betul Pak? Amin Bapak-Bapak? Iya, jangan ditanya di luar nanti. Misalkan kayak Mas Joko tugas kan di perhutani, keluar ke sana ke sini, bertanya, Pak masih single? Pak, ya kan? Itu udah bahaya atau itu kan? Ya, tapi kemarin Mas Joko ada gitu, ya tetap, ya kan? Cicit ada kan, Mas? Ya, jadi kan, ya itu kan batasan-batasan yang simpel, Bapak Ibu Saudara, sehari-hari, ya kita temui. Ilustrasi simpelnya ya itu, bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dengan baik, ya, supaya dengan cara kita jangan sampai melampaui batasan ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan melampaui batasan, ya. Anak-anak harus diberikan orang tuanya, jadi kasih tahu orang tuanya, ya kan. Jangan, kalau anak-anak sekarang kan dia nggak langsung ngelawan, Bapak Ibu Saudara, nggak langsung debat. Tapi apa? Dia diem, tiba-tiba kalau kemarin mamanya, kamu yang ini, dia diem. Tapi begitu mamanya balik, tuh ya kan, ya ketawa-ketawa itu, ya nggak langsung debat langsung memang. Tapi ketika mamanya balik, gitu kan, itu melewati batasan firman Tuhan, ya kan. Hal-hal simple, ya, hal-hal ya kecil-kecil itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Bagaimana mencapai garis akhir dengan baik? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, melainkan latihlah dirimu beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang beribadah pada pagi hari ini, kita sedang melatih diri kita, ya. Tadi kan gambarannya apa? Olahragawan, atlet, betul Bapak Ibu Saudara. Kalau atlet, olahragawan, mungkin gampangnya ya saya tahu, saya pemain sepak bola. Makanya pemain Indonesia kan, sudah yang asli Indonesia, kenapa sepak bola ini maju-maju? Karena latihannya jam 7, datangnya jam 10. Ya, kayak siapa pemain yang bintang-bintang itu loh. Ya, latihlah dirimu beribadah. Nah, kita semua yang datang beribadah sedang melatih diri. Mungkin kita nggak kelihatan seperti angkat barbel, kita nggak kelihatan seperti lari maraton, tapi kita justru sedang latihan Bapak Ibu Saudara dengan beribadah. Latihan supaya apa? Supaya kita punya stamina, ya. Kata di kitab bisa tentang target rohani.
Target rohani kan nanti artinya bahwa ada titik yang harus dicapai, ya, mencapai garis akhir dengan baik. Kita harus butuh stamina rohani, Bapak Ibu Saudara. Yang mengiring Tuhan 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Itu dikatakan bahwa aku melatih diriku dan menguasai tubuhku seluruhnya. Misalnya tentang stamina, Pak, Bapak Ibu Saudara. Jadi mencapai garis akhir dalam pertandingan iman kita yang diukur bukan seberapa cepat ya sampainya, artinya mati duluan gitu kan. Bukan. Ya, yang diukur bukan seberapa siapa yang duluan sampai di garis finish, bukan. Tapi yang diukur gimana sampai kita bisa sampai garis finish itu dengan baik. Ya. Jadi bedanya itu sebagai olahragawan rohani, Bapak Ibu Saudara. Bukan buru-buru ayo sampai duluan nih mau ke surga. Bapak Ibu Saudara mau ke surga? Mau berangkat duluan? Ya kan? Jadi ukurannya bukan siapa yang nyampe duluan, bukan. Tapi seberapa kita bisa memanage kehidupan kita sehingga kita sampai garis akhir dan kita bisa berkata bahwa finishing well, ya, berakhir dengan baik. Sama seperti Yesus waktu tergantung di kayu salib, kata-kata terakhirnya tetelestai, ya, sudah selesai. Sama, Bapak Ibu Saudara, kata tetelestai itu sama mencapai itu katanya teleo, dari arti katanya teleo sama, ya, itu merupakan padanan kata. Jadi kita ya analoginya atau ilustrasinya sama seperti Yesus ketika dia hendak menembuskan nafas yang terakhir, dia berkata bahwa sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Selesai apa? Utang-utang dosa kita, ya, tuntutan, intimidasi iblis, kuasa kegelapan sudah selesai. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, memelihara iman. Ya, target rohani yang ketiga adalah memelihara iman. Dengan cara bagaimana kita bisa memelihara iman kita hingga akhir? Ya, 2 Timotius 2 ayat yang 6 sebagai korelasinya. Kalau tadi di gambar sebelumnya, ya digambarkan sebagai apa? Bapak Ibu Saudara, yang gambar ketiga sebagai farmer atau petani, ya. 2 Timotius 2 ayat 6 ini bicara tentang petani. Bekerja dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Lupa saya tulis, ya, ini terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup. Ya, 2 Timotius 2 ayat 6. Bekerja dengan keras. Jadi yang dituntut atau dengan cara bagaimana kita bisa memelihara iman kita hingga akhir adalah dengan bekerja keras, dengan berjuang. Ya, dengan berjuang dengan keras. Untuk memudahkannya, kita lihat lagi ayat yang berikutnya. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Peliharalah. Di situ ada kata yang tidak saya tulis, yaitu ucapan hai Timotius. Ya kan? Kalau di sini kan banyak Timotius, ya kan? Ada Timotius Evan, ada Timotius Harry, ya. Ada Timotius Sabaran. Jadi saya tidak tulis supaya kita bisa ganti nama kita sendiri. Ya, hai. Ya, nama kita sendiri bisa disebut. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan demikian telah menyimpang dari iman. Ya, jadi yang dimaksud bekerja dengan keras adalah dengan memelihara. Dia lewat memelihara apa yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kita. Hal di sini bicara tentang iman. Ya, iman percaya. Kenapa? Karena seperti Ketua Umum GPDI mengatakan waktu di acara awal GPDI, dia bilang bahwa akhir zaman ini ada 2 penyimpangan. Satu penyimpangan perilaku, 2 penyimpangan pengajaran. Ya, hari-hari ini kita sering lihat, apalagi anak-anak muda, mungkin yang setengah muda gitu kan, sering scroll di HP, ya kan muncul. Semua orang tiba-tiba langsung ada gelarnya di depan PS, ya, PS ini, PS itu gitu lah. Semuanya di scroll, ngomongnya macam-macam, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, ini yang harus kita pelihara, Bapak Ibu Saudara, iman. Iman yang seperti apa? Ya, iman yang tidak dicampur dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, makanya standar iman kita dengan kebaikan. Tapi setelah kita diselamatkan, ya, Filipi 2 ayat 12, kita mengerjakannya. Ya, jadi ditambahkan buat 2 Petrus 1, ya, ayat 5 sampai 7. Di situ ditambahkan hal-hal yang lain selain iman.
yaitu apa? Kebajikan. Kebajikan itu kan hal-hal yang baik. Ya, jadi setelah kita beriman kepada Tuhan, kepada Yesus menjadi juru selamat, ya, dan Tuhan kita yang menyelamatkan, dari situ nggak diem aja, ya, tapi beranjak ditambahkan kepada iman kebajikan. Situ kebajikan itu perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi standar iman kita benar dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baiknya itu add-ons, ya, yang ditambahkan setelah kita percaya, setelah kita diselamatkan. Jadi yang dimaksud pemeliharaan iman, ya, memelihara ajaran-ajaran Alkitab yang sehat. Dengan cara apa kita bisa memelihara iman atau menimbulkan atau menambahkan iman? Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, makanya Bapak Gembala sering bilang, ya, saya ingat dulu, ya, dari 2012 saya ingat Bapak Gembala pasti bilang, dulu kalau setiap ibadah tengah minggu, ya, kalau pas ada kegiatan pertemuan kasih, kan ibu-ibu semua sibuk di belakang kan, siapin ini dan lain sebagainya. Terus Bapak Gembala selalu bilang, ayo semua masuk minggu supaya dengar firman Tuhan. Kenapa? Bukan Bapak Gembala ngomongnya kurang kerjaan, bukan, tapi supaya bisa bertambah apanya? Imannya. Karena iman timbul dari pendengaran, ya, bukan iman tidak timbul dari bikin kue, iman tidak timbul dari siapin kursi, bukan, tapi dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pemberitaan tentang Kristus. Hari-hari ini orang-orang percaya imannya agak berkurang. Kenapa? Karena di gereja-gereja, ya, dalam tanda kutip gereja-gereja megachurch, mereka lebih banyak ngomong tentang motivasi. Ya, pendeta-pendetanya sekarang udah jadi motivator, ya. Ada mungkin orang yang terlupas senang redup kali kan. Akhirnya semua berlomba-lomba jadi motivator. Ya, nilai gereja itu dari pengajaran firman Tuhan, ya. Bukan bicara tentang hal yang enak. Karena di dalam kitab Kolose pasal yang kedua itu gambaran tentang akhir zaman, ya. 2 ayat 7, 8, 9 itu dikatakan bahwa hati-hati, jangan sampai ada orang yang menawan kamu dengan filsafat-filsafatnya yang kosong. Kan hari-hari ini banyak, ya, menawan kita dengan filsafat-filsafat yang kosong, menawan kita dengan hal-hal yang lahiriah. Oh, harus gini, ya. Oh, di Kristen yang sebelah ini kan kalau orang mau mati kan diminyakin, kan? Ada bentuk sakramennya kan, diminyakin. Doa supaya orang itu diterima di sisinya, ya kan? Bahkan orang-orang yang udah sekarang-sekarang itu diminyakin, ya memang itu dia pilihannya dia fokus 5, ya. Kalau kamu sakit datang ke penatua, nanti dia akan mengurapi kamu dan mengores kamu dengan minyak. Memang ada ayatnya, ya. Tapi dia kadang kelewatan batasnya lewat dari mana? Ya, ketika dia mengoles terus orang itu nanti 1-2 hari dia meninggal, ada kegiatan ibadahnya lagi. Untuk apa? Dan di situ ada bentuk doanya untuk mendoakan supaya yang meninggal itu bisa masuk ke surga. Nah, itu ya lewat dari firman Tuhan, lewat batas saudara-saudara. Kenapa? Bapak Ibu Saudara bisa pelajari dalam Lukas 16, ya, bahwa di antara orang hidup dan orang mati ada jurang yang tidak terseberangan. Ya, kita gak bisa kalau orang itu udah mati kita doain dia supaya Tuhan berkemurahan supaya bisa ditempatkan di surga dan lain sebagainya. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya memang ada jurang yang tidak terseberangi. Ya, jadi kalau kita mau menolong orang itu, kabarkan, ya, saksikan Kristus selagi dia hidup. Ya, selagi dia hidup saksikan kena Kristus. Mungkin kita ada yang mungkin, saya nggak bisa ngomong, nggak pandai ngomong dan lain sebagainya. Bisa, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersaksi walaupun tidak bisa lewat tindakan kita, ya kan? Oh, Bapak itu lu setiap minggu ke gereja, tapi kerjaannya bohong terus di kantor, di pabrik bohong terus. Itu namanya tidak jadi kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Ya, jualannya nipu terus, tapi dia sering masuk gereja hari Minggu. Nah, ya,
harus bisa bersaksi Bapak Ibu Saudara. Itu bentuk memelihara iman atau menumbuhkan iman kepada orang lain. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau kita saksikan tentang Tuhan, mungkin kita belum bisa ngomong banyak ya lewat perilaku kita, lewat tindakan kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dengan cara bagaimana kita memelihara iman dengan baik hingga akhir adalah di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dikecewa. Nah, bentuk memelihara iman hingga akhir Bapak Ibu Saudara adalah dengan tidak membuat sia-sia karunia Allah. Setiap dari kita beroleh kasih karunia Allah, betul? Tapi saya tak bisa main musik, tapi saya nggak bisa nyanyi, bukan Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Allah yang paling besar buat kita adalah hidup baru keselamatan. Semua dari kita memperoleh kasih karunia itu, amin. Ya, jadi Filipi 2 ayat 12 akhirnya bisa terlaksana. Ya, apa? Jangan jadi lupa kan jadinya. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi kita yang sudah beroleh kasih karunia lewat keselamatan itu, kita mengerjakannya dengan berbuat baik, dengan kita berlaku baik, dipenuhi dengan kebajikan, dipenuhi dengan buah Roh Kudus, ya, bahkan dilengkapi juga dengan karunia Roh Kudus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, dan saya ada kebal. Gak banyak Bapak Ibu Saudara, ya. Ini yang abu-abu Muhammad Ruskin Hamdi, tahu ya, nominalnya. Ibu-ibu yang sering pada duit, lihat gini langsung tahu ya, nominalnya. Nah, saya mau kasih ilustrasi gini Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ya, tiba-tiba saya di satu hari di sekolah kita saya merenungkan apa ya kira-kira yang bisa jadi ilustrasinya. Sebelum saya siapin khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya lagi pikir gimana ya para klien Tuhan dan lain sebagainya. Ya, nah sama seperti uang ini Bapak Ibu Saudara. Uang ini kan dua sisi, ya kan? Sisi depan, sisi belakang. Nah, yang dimaksud dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Saya analogikan dengan dua hal. Ya, setiap dari kita yang melayani Tuhan penting untuk dua sisi ini ada. Yang pertama skill, ya pasti ada, harus ada, ya kan? Kan nggak mungkin di sini dia nyanyi terus suaranya tetap saya mencet D di sini F gitu kan? Ini skill, ya. Tapi sisi yang ini nggak boleh ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Saya menyebutnya 2S. Yang ini tadi skill, yang ini spiritual. Ya, yang ini apa Bapak Ibu Saudara? Skill ini, ya. Kenapa nyambung Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya katakan seperti uang ini? Bapak Ibu Saudara mau terima uang cuma satu sisi belakangnya kosong, belakangnya putih. Mau gak? Laku gak? Enggak. Ya, ini saya sering bicara sama pelayan Tuhan mulai dari saya pengerja Bapak Ibu Saudara. 2S, skill, spiritual. Kalau bagian bicara cuma satu, cuma yang depan doang nih, skill. Ini ya kosong. Ya, sama seperti Bapak Ibu Saudara nih ada, kebetulan ada posugan. Posugan ada yang belanja, cuma depannya doang Pak posugan. Ini ya putih, mau terima. Kenapa nggak mau terima? Karena cuma satu sisi, ya kan? Karena nantinya nggak akan laku, ya kan? Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Bapak Ibu Saudara lihat saya hari Minggu kan khotbah. Besok Senin, orang tua murid ketemu saya di sekolah. Kalau saya di sekolah di hari Senin nanti Bapak Ibu Saudara, saya pakai pakaian aut-autan, terus saya rokokan. Bapak Ibu Saudara besok saya Minggu khotbah lagi mau dengerin nggak? Mau dengerin? Kenapa? Iya toh? Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ya, ilustrasinya ini. Ini apa Bapak Ibu Saudara depannya? Skill. Ini
spiritual, ya. Dengan itu, serius semua Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, harus dua sisi Bapak Ibu Saudara. Kita skill bagus, itu sangat mendukung. Tapi kalau hidup dirinya kosong, sama aja Bapak Ibu Saudara, dan aku, ya. Nah, aku ini bukan berarti kok kan saya bisa cicin main di sini, ya, sama seperti teman-teman saya banyak di Jakarta, ya, main ya sebentar di gereja A, ya 2 jam lagi di gereja B, 3 jam lagi di gereja C, emang bisa, ya. Tapi spiritualnya kosong, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau lagi ketemu nongkrong, ya, diangkringan di nasi kucing, artinya diangkat terus, ya, sempat, ya, rokok. Kalau sekarang mungkin nggak ngerokok, nge-vape. Tapi hari minggunya bisa pelayanan, tapi kosong. Apa bisa lembar belakangnya kosong. Kenapa? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita membawa jemaat Tuhan yang ada. Ya Bapak Ibu Saudara yang hadir, ya, yang hari ini tidak melayani, akan dibawa oleh yang melayani di depan sini, mungkin yang di belakang yang tidak kelihatan, dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Betul? Jadi kalau ini nggak dua sisi Bapak Ibu Saudara nanti akan menolak dengan sendirinya. Betul? Anak dia. Kalau di gereja ketahuan, kalau di gereja baju putih, ya kan kayak malaikat, di luar malaikat maut biasa. Artinya mencelakai orang, ya, tipu ya di sana sini mencelakai orang. Nah itu kan, ya, makanya dikatakan bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab tersandung. Itu Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan memelihara iman hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati kita saat kita